Firman yang meneguhkan bagi setiap anak-anak Tuhan yang merindukan perlindungan Tuhan. Di dalam video ini, saudara akan diteguhkan dengan 5 ayat firman Tuhan yang akan meneguhkan dan membangkitkan iman saudara tentang perlindungan Tuhan. Ayat yang pertama, Ulangan 31 ayat 6, demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Di dalam firman Tuhan ini, saudara, firman Tuhan datang kepada umat Israel melalui Musa, di mana firman Allah menegaskan kepada umat Israel dan juga Yosua bahwa sebentar lagi mereka akan memasuki tanah Kanaan, dan firman Tuhan berkata bahwa kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut, jangan gemetar. Orang Israel akan menghadapi bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Mereka akan menghadapi bangsa-bangsa yang besar. Ada tantangan yang besar, ada persoalan yang besar ada di depan mereka yang akan mereka hadapi. Tetapi Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut, jangan gemetar, sebab Tuhan berjalan menyertai mereka. Ia tidak membiarkan mereka dan Dia tidak meninggalkan mereka. Tuhan menyertai mereka. Dan kita bisa melihat, saudara, bagaimana Tuhan memberi kemenangan kepada orang Israel ketika mereka memasuki tanah Kanaan, merebut tanah Kanaan. Mereka melawan bangsa-bangsa yang besar di sana, tetapi mereka menang karena Tuhan menyertai, Tuhan memberi kemenangan, Tuhan berjalan di depan mereka. Itu sebabnya Tuhan berkata, jangan takut, jangan gemetar. Saudara, dalam kehidupan kita juga demikian. Mungkin saat ini ada tantangan, ada persoalan yang sedang menghadang di depan saudara, di dalam perjalanan saudara menuju kemenangan. Tetapi dengar saudara, jangan takut, jangan gemetar. Ada Tuhan yang menyertai kita. Jangan takut terhadap masalah, tantangan, persoalan yang ada di depan kita, karena ada Tuhan yang menyertai kita. Ayat yang kedua, saudara, adalah dari Mazmur 91 ayat 1-2, demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa orang yang berlindung kepada Tuhan, orang yang bernaung kepada Tuhan, pada akhirnya mereka akan menyaksikan bahwa Tuhanlah tempat perlindungan mereka. Kenapa? Karena mereka akan mengalami perlindungan Tuhan. Ketika mereka berlindung kepada Tuhan, mereka percaya Tuhan menyertai, Tuhan melindungi mereka. Pada akhirnya mereka akan mengalami perlindungan Tuhan. Artinya, saudara, siapa yang akan mengalami perlindungan Tuhan? Orang yang berlindung kepada Dia. Orang yang menyerahkan hidupnya dalam perlindungan Tuhan. Demikian juga kepada setiap kita semua hari ini, saudara. Kalau kita rindu mengalami perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita harus berlindung kepada Tuhan. Maka kita harus menyerahkan hidup kita dalam naungan Tuhan. Dan ketika kita berlindung dan berserah dan bernaung kepada Tuhan, Tuhan akan melindungi setiap kita. Ayat emas berikutnya yang meneguhkan setiap kita tentang perlindungan Tuhan, saudara, adalah dari Mazmur pasal yang kelima, ayat 12-13, demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang berlindung kepadamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Kembali pemazmur menegaskan di Mazmur pasal 5 ini, saudara, bahwa semua orang yang berlindung kepada Tuhan akan bersukacita dan akan bersorak-sorai
dalam kehidupannya. Kenapa? Karena Tuhan melindungi mereka. Mereka akan bersukaria karena Tuhan melindungi mereka. Jadi bagaimana supaya kita mengalami perlindungan Tuhan dalam hidup kita? Ya, berlindunglah kepada Tuhan. Serahkan hidup kepada Tuhan. Andalkan Tuhan, berlindunglah kepada Dia. Maka kita akan mengalami sukacita karena Tuhan melindungi kehidupan kita. Alami perlindungan Tuhan dalam kehidupan setiap saudara dengan berlindung kepadanya di sepanjang kehidupan saudara. Ayat berikutnya tentang perlindungan Tuhan, saudara, adalah dari Mazmur 12 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Saudara, di sini firman Tuhan dengan gagah menegaskan bahwa Dia bangkit untuk membela orang-orang yang lemah. Dia bangkit membela orang-orang yang miskin. Tuhan memberikan perlindungan bagi mereka. Hari ini saudara, mungkin saudara merasa hidupmu lemah. Mungkin saudara merasa hidupmu tiada berdaya. Tetapi ketahuilah bahwa ada Tuhan yang bangkit untuk melindungi saudara yang lemah, melindungi, menyertai saudara yang ada dalam kelemahan. Mungkin tidak ada orang yang peduli, keluargamu mungkin tidak peduli lagi, orang-orang sekitarmu mungkin tidak peduli, tetapi ada satu pribadi yang mempedulikan setiap kita, saudara. Itulah Tuhan. Dan firman-Nya berkata, Dia bangkit untuk membela orang lemah. Dia bangkit untuk membela orang miskin. Firman Tuhan menegaskan Dia tidak tinggal diam, Dia bangkit membela kita. Ayat yang terakhir saudara adalah dari Mazmur pasal 34 ayat 19 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Saudara, di sini firman Allah menegaskan bahwa ada orang-orang yang mengalami remuk jiwanya, patah hatinya. Artinya karena beratnya beban, karena beratnya masalah, karena beratnya tantangan dalam kehidupan yang meremukkan hatinya. Tetapi firman Allah berkata bahwa Tuhan dekat kepada mereka. Artinya Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan melindungi mereka. Tuhan menyertai mereka. Dia juga berkata bahwa kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Artinya bahwa ketika kita hidup dalam kebenaran bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada persoalan. Sekalipun kita hidup dalam kebenaran, mungkin saja tetap ada beban persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan berkata, Tuhan melepaskan. Ia melindungi. Hari ini saudara, apapun yang saya dan saudara alami, apapun yang sedang kita alami dalam kehidupan kita saat ini, dengar, Tuhan tidak tinggal diam. Dia bangkit, Dia melepaskan, Dia melindungi, Dia menyertai kita. Puji Tuhan saudara, biarlah ayat-ayat firman Tuhan yang telah kita renungkan saat ini membangkitkan iman saudara. Biarlah hidupmu diteguhkan. Sekalipun beban berat masalah beban hidupmu saat ini, sekalipun berat persoalan hidupmu saat ini, dengar, Tuhan tidak tinggal diam. Apapun tantangan persoalan saudara, Tuhan tidak tinggal diam. Dia Allah yang bertindak, Dia Allah yang bangkit, Dia Allah yang melindungi setiap kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan meneguhkan iman saudara. Tuhan memberkati.